He's turned my mourning into dancing again. He's lifted my sorrows high, and I can't stay silent. I must sing, for His joy has come. Saudara, mari kita berdoa. Tuhan, mengawali bulan keluarga tahun ini, biarlah firman-Mu semakin memperkokoh dan mempercantik bangunan keluarga kami yang Tuhan telah dirikan di atas dasar anugerah Tuhan. Berkati kami dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Saudara, mari kita membuka firman Tuhan yang terambil dari Injil Lukas pasal 1 ayat 39 sampai ayat 41. Demikian firman Tuhan. Beberapa waktu kemudian berangkatlah Maria dan langsung berjalan ke pegunungan menuju sebuah kota di Yehuda. Di situ ia masuk ke rumah Sakaria dan memberi salam kepada Elisabet. Dan ketika Elisabet mendengar salam Maria, melonjaklah anak yang di dalam rahimnya, dan Elisabet pun penuh dengan Roh Kudus. Demikianlah firman Tuhan untuk kita semua. Saudara, Sokrates, filsuf besar Yunani itu, pernah berkata, "Apa gunanya engkau menggali setiap inci tanah untuk menemukan emas, tetapi engkau kehilangan anakmu?" Dari apa yang dikatakan Sokrates tersebut, kita dapat menangkap dua hal penting. Yang pertama, anak-anak sangat berharga. Saudara, emas memang sangat berharga, tetapi anak-anak jauh lebih berharga daripada emas. Anak-anak sangat berharga karena anak-anak adalah masa depan. Ia masa depan kita, ia masa depan keluarga, ia masa depan gereja, ia masa depan bangsa, ia masa depan dunia, ia juga masa depan umat manusia. Terlebih lagi, Alkitab menyebut bahwa manusia, termasuk anak-anak, diciptakan menurut gambar dan rupa Allah. Maka nilai anak sangat mulia dan terhormat. Saudara, banyak orang tua lebih mementingkan menggali emas. Semakin ia menemukan emas, semakin ia menjauh dari anaknya. Sehingga suatu saat, ia benar-benar kehilangan anaknya. Saudara, anak-anak sangat berharga, jauh lebih berharga daripada emas. Hal yang kedua yang kita bisa tangkap dari apa yang dikatakan oleh Sokrates tadi, tentang keutamaan orang tua. Saudara, keutamaan orang tua adalah menjaga anak. Anak adalah milik Tuhan. Tuhan menitipkan anak kepada orang tua untuk dijaga. Namun sayangnya, dunia sekarang ini semakin dipenuhi dengan absent parent atau orang tua yang absen, orang tua yang kehilangan kehadirannya di hadapan anak. Sekarang ini banyak anak menyeberang jalan sendirian, mencari jalan sendirian di tengah-tengah dunia yang jahat, sementara orang tua sibuk dengan urusan dirinya sendiri. Saudara, keutamaan orang tua adalah menjaga anak. Tugas orang tua bukan sekedar membesarkan anak secara fisik. Kalau hanya membesarkan anak secara fisik, maka kita cukup memberi dia makan yang cukup, gizi yang cukup, pakaian yang cukup, merawatnya untuk tetap sehat, mengobatinya waktu dia sakit. Saudara, kalau ini yang kita lakukan, apa bedanya dengan kita merawat hewan kesayangan kita? Saudara, orang tua wajib menjaga anaknya agar tidak terhilang. Menjaga anak agar anak tetap menjadi manusia dan membesarkan kemanusiaannya. Menjaga anak agar anak menjadi manusia sepenuh-penuhnya. Menjaga anak agar ia bertumbuh dan berkembang spiritualitasnya, bertumbuh potensi moralnya, bertumbuh dalam memahami dan menghidupi kewajibannya. Menjaga anak agar ia menemukan rancangan Tuhan bagi dan melalui dirinya, dan menjaga mereka agar hidup di dalam rancangan Tuhan.
Kalau begitu saudara, apa yang harus dilakukan oleh orang tua? Saudara, firman Tuhan yang kita baca tadi memperlihatkan agar setiap orang tua tidak berhenti untuk menghadirkan firman Tuhan kepada mereka. Bahkan firman Tuhan harus dihadirkan oleh orang tua kepada anak sejak anak di dalam kandungan. Kita melihat dalam bacaan kita tadi bagaimana bayi dalam kandungan Elizabeth melonjak kegirangan. Bayi dalam kandungan Elizabeth itu melonjak bukan karena kehadiran Maria, tetapi karena kehadiran Sang Firman di dalam kandungan Maria. Bayi dalam kandungan Elizabeth merespon kegirangan oleh kehadiran Sang Firman di hadapannya. Saudara, faktor penting yang harus dilakukan oleh orang tua dalam menjaga anak adalah selalu menghadirkan Sang Firman kepada mereka. Saudara, mari kita jaga anak-anak kita dan setiap anak-anak kita dengan baik. Kita hadirkan selalu Sang Firman di hadapan mereka. Saat kita menghadirkan Sang Firman di hadapan mereka, maka Sang Firman-lah kemudian yang berperan aktif menjaga mereka, sehingga mereka menjadi orang yang baik, menjadi orang benar yang hidup di dalam kebenaran Sang Firman. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih untuk firman-Mu yang telah menyapa kami. Sebagaimana firman-Mu yang baru kami dengar, kami rindu untuk selalu menghadirkan firman Tuhan ke hadapan mereka. Dengan demikian, hidup mereka benar-benar terjaga oleh Tuhan sendiri di tengah-tengah dunia ini, di mana mereka menjadi manusia sepenuh-penuhnya, di mana mereka bertumbuh spiritualitasnya, di mana mereka bertumbuh potensi moralnya, di mana mereka menghidupi kewajibannya. Dengan firman-Mu yang menjaga mereka, mereka juga menemukan rancangan Tuhan bagi mereka dan hidup di dalam rancangan Tuhan. Inilah doa kami dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Joy has come.